Okay, boys, here we go. Halo guys, ketemu Mimin lagi nih. Kangen ya? Kangen lah, masa enggak? Seperti biasa, kali ini Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul Super Mie. Tapi bukan Super Mie instan loh ya. Film ini dirilis pada tanggal 28 Juni 2019. Tanpa banyakan cakap lagi, yuk mari kita menonton. Ia adalah seorang penulis naskah yang punya masalah dengan tidurnya, di mana ia selalu bermimpi buruk ketika ia tertidur. Di dalam mimpi buruknya, ia bertemu dengan sosok misterius yang selalu ingin membunuhnya. Kejadian itu berulang kali terjadi ketika ia tertidur. Tak hanya itu, rasa sakit di dalam mimpi ia rasakan sampai ke dunianya, sehingga hal itu membuatnya tidak lagi berani memejamkan matanya. Semenjak kejadian itu, hidupnya pun menjadi berantakan, lalu menghabiskan uang tabungannya hanya untuk biaya pengobatan hingga ke dukun untuk mengatasi penyakit yang dideritanya sejak 6 bulan yang lalu. Akan tetapi tidak membuahkan hasil. Suatu ketika teman kerjanya yang bernama Sanji datang menemuinya untuk menagih naskah dari Sang Yu yang sama sekali belum ia tulis. Padahal ia sudah menerima bayarannya dan habis untuk biaya pengobatannya itu. Sang Yu mencoba memberitahu tentang mimpi buruk yang dideritanya. Namun Sanji malah menganggap kalau Sang Yu sudah tidak waras lagi. Setelah kejadian tersebut, akhirnya Sang Yu diberikan waktu selama 10 hari untuk menyelesaikan naskahnya. Parahnya, ia juga diusir dari tempat tinggalnya karena tidak mampu membayar dan bahkan untuk makan saja ia kesulitan. Oleh sebab itu, Sang Yu memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara akan melompat dari sebuah gedung yang tinggi, namun beruntung diselamatkan oleh seorang penjual martabak telur langganannya. Melihat kejadian itu, si tukang martabak pun menanyakan masalah yang dihadapinya sambil memberinya makanan. Setelah mendengar ceritanya, si penjual martabak memberikan nasihat dan menyuruhnya untuk segera terbangun dan tersadar dari mimpinya dengan cara mengucapkan kata-kata, Setelah berbincang dengan si tukang martabak, ia pergi membeli beberapa makanan di sebuah minimarket dari hasil menjual HP-nya. Kemudian ia duduk di depan minimarket sambil memakan makanan yang dibelinya. Tiba-tiba di sana, Sang Yu kembali bermimpi sesosok hitam datang menyerangnya sambil membawa sebuah pedang di tangannya. Di kejadian itu, Sang Yu pun mengingat kata si penjual martabak, kemudian berusaha menyadarkan diri hingga ia pun berhasil terbangun dari mimpi buruk itu. Akan tetapi, suatu keanehan terjadi ketika ia tiba-tiba menggenggam sebuah pedang milik sosok yang ada di dalam mimpinya, membuat dirinya pun kebingungan akan apa yang telah terjadi pada dirinya saat itu. Setelah kejadian itu, esoknya Sang Yu pun gak mau ambil pusing. Karena butuh uang untuk makan dan kencing pun bayar, ia pun memutuskan untuk menjual pedang tersebut di sebuah toko antik. Akan tetapi, karena ditawar dengan harga yang sangat murah, ia mengurungkan niatnya lalu mencari tempat yang lain. Akhirnya, Sang Yu tiba di sebuah penggadaian besar di mana seseorang mau membeli pedang antik tersebut dengan harga yang cukup besar, yaitu 20.000 yuan. Dan tak mau menyia-nyiakan kesempatan itu, ia lalu menggunakan uang tersebut untuk membeli barang-barang yang ia inginkan, termasuk menyewa kamar hotel mewah. Kehidupannya mendadak berubah diikuti penampilannya yang berubah secara drastis. Menyadari hal itu berasal dari mimpi buruknya, ia pun mencoba kembali untuk bermimpi, bahkan ia meminum pil tidur agar bisa tidur lebih cepat. Berbeda pada sebelumnya, di mana ia ketakutan saat bermimpi. Namun sekarang ia mulai terbiasa dan dengan polosnya ia mengambil barang-barang yang ia lihat ke dunia nyata. Tiba-tiba kembali muncul sesosok hitam dan langsung mengejarnya, di mana kali ini sosok hitam itu membawa sebuah kapak besar. Sang Yu pun kembali merasakan kesakitan, namun pada akhirnya Sang Yu berhasil terbangun dengan kapak itu sudah berada di genggamannya. Dan seperti biasa, dia pun kembali menjualnya di tempat yang sama seperti sebelumnya.
Sejak itu, dia pun menghambur-hamburkan uangnya dengan berfoya-foya ria di sebuah klub malam hingga ia tiba di kamar hotelnya dengan keadaan mabuk berat. Saat tertidur, dia pun tak sengaja memegang sebuah majalah tentang museum. Alhasil, di bawah alam sadarnya, Sang Yu berada di sebuah museum, di mana terdapat berbagai macam barang-barang antik, dan hal tersebut cukup membuat Sang Yu kebingungan untuk memilih barang apa yang akan dibawanya. Kelamaan memilih, sosok hitam itu pun kembali datang menyerangnya. Dan tak diduga, ternyata makin hari sosok hitam itu pun semakin kuat, yang mana Sang Yu terkena peluru hingga ia kembali dalam alam sadarnya tanpa membawa apapun dari sana. Saat terbangun, tidak tinggal diam, Sang Yu justru kembali meminum pil tidurnya agar bisa kembali ke museum tersebut. Dan akhirnya, dia berhasil membawa 2 sekaligus barang antik ke dunia nyata. Semakin hari, cuan mengalir di kehidupan Sang Yu, hingga menimbulkan kecurigaan kepada si pembeli tentang bagaimana Sang Yu mendapatkan barang-barang tersebut. Dan saat itu timbullah sebuah pertanyaan pada dirinya, yaitu kok bisa ya? Kemudian Sang Yu pun hanya meninggalkan orang tersebut tanpa memperdulikannya. Lalu ia pun tak sengaja bertemu dengan Sanji, membuat Sang Yu kabur setelah melihatnya. Lah, kok malah kabur? Tak lama kemudian dia pun tersadar bahwa sekarang dia bukan si miskin, sehingga ia pun berhenti lalu mengajak Sanji makan di tempat yang mewah. Dan hal itu cukup membuat Sanji sempat tidak percaya melihat kondisi Sang Yu saat ini. Oleh karena itu, Sang Yu kemudian memberikan sejumlah uang kepadanya yang tentu saja menambah rasa keheranannya bagaimana Sang Yu bisa menjadi kaya padahal dia kan nganggur. Kemarin kencing aja milih-milih takut bayar. Lanjut, keesokan harinya Sang Yu pergi ke sebuah kafe untuk menemui seseorang, yaitu penjaga kafe yang sudah lama ditaksirnya, yaitu Hua. Ini orangnya. Dengan kondisi saat ini, Sang Yu tentu saja percaya diri untuk mendekati wanita tersebut. Ternyata Hua yang pada saat itu sedang dalam kesusahan dan bercerita bahwa ia akan menjual kafenya. Malamnya, Sang Yu menceritakan hal tersebut kepada Sanji. Sontak Sanji pun tertawa. Sanji meyakini bahwa di kondisi Sang Yu saat ini, wanita manapun akan takluk dengannya. Setelah mengantarkan Sang Yu yang dalam keadaan mabuk ke hotelnya, Sanji pun tidak langsung pulang, melainkan ia menggunakan kesempatan itu untuk mencari tahu rahasia kesuksesannya. Tak lama kemudian, Sang Yu meronta-ronta di dalam tidurnya dan terbangun dengan kedua tangannya dipenuhi oleh emas. Karena hal itulah Sanji pun kini mengetahui bahwa Sang Yu memiliki kekuatan super. Singkat cerita, Sang Yu telah tiba di kafe milik Hua, bertujuan untuk membeli kafe miliknya. Dan ia juga meminta agar Hua tetap di kafe itu untuk mengelolanya dengan keuntungan dibagi rata. Setelah itu, Hua pun mengajak Sang Yu untuk makan malam bersama. Mereka pun menikmati malam itu di sebuah restoran yang mewah. Beberapa saat kemudian, Sang Yu kembali menyiapkan tidurnya dan kali ini Sang Yu mendapatkan sebuah penjagaan dari seseorang yang bukan lain adalah Sanji. Di alam mimpi, Sang Yu berada di sebuah brankas berisi banyak uang. Kemudian, seperti biasa, sosok hitam itu pun muncul, namun Sang Yu saat ini sudah mulai berani untuk melawannya, sehingga ia pun membawa uang itu sebanyak-banyaknya. Keesokan harinya, kafe tiba-tiba mendapatkan pengunjung yang begitu banyak membuat Hua kewalahan untuk melayaninya. Ternyata Sang Yu telah mengatur semuanya dengan cara menyuruh Sanji membagikan uang kepada orang-orang agar mereka mau masuk ke dalam kafe tersebut, yaitu nyogok. Hal itu dilakukan untuk membangkitkan kembali semangat orang yang ditaksirnya. Di sisi lain, Sang Yu juga memberikan sejumlah uang kepada tukang martabak yang pernah menolongnya. Pada malam harinya, Sang Yu kembali beraksi di alam bawah sadarnya. Dan kali ini, the one and only, Sang Yu gak tanggung-tanggung membawa barang yang diinginkannya, yaitu sebuah mobil sport tepat berada di dalam kamarnya. Wow! Setelah sutradara dan para kru repot-repot ngeluarin mobil itu dari kamarnya, Sang Yu pun pergi menggunakan mobil tersebut untuk mengantarkan Hua pulang ke rumahnya. Hari demi hari pun berlalu. Sang Yu pun semakin dekat dengan Hua. Ia juga kembali menulis naskah atas permintaan Hua.
Hingga singkat cerita, Sang Yu akhirnya menjadi penulis yang terkenal, dan hal tersebut cukup membuat Hua menjadi sangat bangga kepadanya. Pada malamnya, Sang Yu kembali berada di alam mimpinya yang dipenuhi dengan harta karun. Di tengah semuanya itu, terdapat sosok yang sedang duduk. Kemudian, tanpa rasa ragu-ragu, ia mengambil sabuk emas yang digunakan oleh sosok tersebut. Setelah semua yang ia dapatkan, Sang Yu kini merasa jenuh. Dan Sanji memberikan sebuah ide, yaitu menyuruhnya untuk membuat sebuah menara besar di tengah kota, guna untuk menampung orang-orang miskin di seluruh dunia. Kemudian Shin pun berpindah di mana Sang Yu sedang bersama dengan Hua. Tiba-tiba sebuah pedang tiba-tiba menancap di dada Sang Yu, seperti halnya saat ia sedang bermimpi. Namun sesaat ia sadar bahwa itu bukanlah mimpi, karena luka itu ada di dalam dunia nyatanya. Ia pun memutuskan pergi agar Hua tidak mengetahui hal tersebut. Di hotel, Sanji mendatangi Sang Yu yang terlihat khawatir dan sangat ketakutan. Ia merasa bahwa itu adalah balasan dari semua yang telah ia lakukan. Dan saat itu, Sang Yu meminta Sanji untuk meninggalkannya sendirian. Kemudian, Sang Yu pun kembali ke alam mimpinya. Tidak seperti biasanya, kali ini Sang Yu berada di sebuah gedung dan di sana ia melihat sosok hitam. Kemudian saat didekati, Sang Yu kaget melihat sosok tersebut. Ternyata sosok itu adalah dirinya sendiri yang perlahan-lahan terlihat punah. Lalu Sang Yu pun terbangun dengan luka di sekujur tubuhnya. Saat berjalan menuju kafe, tiba-tiba seseorang datang menculiknya dan dibawa menggunakan sebuah mobil. Dan sesampainya di sana, ternyata orang yang menculiknya adalah anggota gangster yang dipimpin oleh seseorang yang bernama Qiang. Ternyata mereka berkomplotan dengan seorang pegawai penggadaian. Mereka telah lama mengincar Sang Yu demi mendapatkan hartanya. Sang Yu lalu menawarkan uang 10 juta dolar kepada mereka agar ia tidak mengganggunya lagi. Tak lama kemudian, Sanji datang dengan uang tersebut, lalu menyerahkan uang itu kepada anak buahnya. Namun sialnya, ia ternyata hanya ditipu, lalu Sanji pun dibawa. Pada saat itu, Sang Yu mengatakan bahwa hidupnya tak akan lama lagi, dan mereka bebas untuk mengambil semua hartanya. Kemudian, Sang Yu membawa Qiang ke dalam kamar hotelnya, yang di dalamnya terdapat banyak barang-barang berharga yang selama ini ia dapatkan. Tak lama kemudian, Hua terlihat datang ke hotel tersebut. Saat itu, Sang Yu meminta Hua untuk menjauh darinya. Namun, Hua bersikeras untuk bertemu dengan Sang Yu. Dan akhirnya, ia pun ikut disandra. Melihat Hua yang sedang dalam bahaya, Sang Yu berkata bahwa ia bisa mendapatkan harta yang lebih banyak lagi, asalkan mereka mau melepaskannya. Tiba-tiba Sanji terbangun lalu menyerang semua komplotan gangster tersebut, mengakibatkan ia terkena tusuk. Mereka lalu kabur dari tempat tersebut. Namun salah satu anak buah kembali mengejar mereka. Dan di sini Sanji mengorbankan dirinya untuk menahan anak buah tersebut. Karena hal itu juga Sanji harus kehilangan nyawanya. Lalu tiba-tiba Sang Yu sempat kembali di alam mimpinya. Ia kali ini berada di sebuah tempat yang mengingatkannya kembali semua yang terjadi padanya, dari saat ia miskin sampai ia menjadi kaya. Di sini ia pun menyadari bahwa semua ini adalah balasan atas semua keserakahannya. Kemudian ia pun selalu gagal saat mencoba bangun dari mimpinya. Dan tak lama kemudian Sang Yu perlahan berubah menjadi sosok hitam tersebut. Lalu, ia menghancurkan dinding batu yang tak diduga itu merupakan dinding pembatas antara dunia mimpi dan nyata. Tak menunggu lama, ia pun langsung menyerang dan membunuh Qiang serta anak buahnya. Kemudian, monster itu juga mendekati tubuh Sang Yu yang perlahan sadar, lalu Sang Yu mengucapkan "Aku bermimpi". Sang Yu kemudian terbangun dan berada di masa lalunya. Dan semua yang ia dapatkan sebelumnya juga menghilang. Sang Yu terbangun di depan minimarket, tempat pertama kalinya Sang Yu mendapatkan harta dari mimpinya. Dan semenjak itulah, Hua membantu Sang Yu untuk bangkit dari keterpurukannya dan menjalani kehidupan yang nyata ini. Waktu pun berlalu, Sang Yu terlihat semakin membaik.
Dan karirnya sebagai penulis naskah pun berjalan dengan sukses. Dan suatu ketika ia kembali menemui si penjual martabak. Tak diduga ia masih menyimpan uang yang diberinya dan berniat untuk mengembalikannya. Dan di sini Sang Yu menerima sebuah fakta bahwa si penjual martabak itu juga pernah mengalami hal yang sama seperti Sang Yu. Hal itu dibuktikan dengan luka yang diperlihatkan kepada Sang Yu. Pak Camat beli tomat dan film pun tamat. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah berdoalah sebelum tidur.